anak-anak, jumpa lagi hari ini di pelajaran tematik 4C. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Silakan ambil bukumu dan perlengkapan alat tulismu. Kita akan belajar di subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua, tentang binatang kesayanganku. Kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah anak-anak mengikuti penjelasan materi pada hari ini, anak-anak mampu menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya, menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ilmu pengetahuan sosial, menjelaskan keberagaman sosial budaya di provinsi setempat, melaporkan hasil wawancara tentang keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia menjelaskan penggunaan tanda baca titik, petik, titik dua, koma, tanda tanya, dan tanda seru dalam sebuah kalimat. Pendidikan karakter yang diharapkan adalah gemar membaca dan peduli, memiliki kebiasaan meluangkan waktu untuk membaca berbagai bacaan untuk menambah wawasan, dan memiliki kebiasaan untuk membantu teman yang kesulitan. Di pelajaran yang kedua ini, kita akan belajar tempat hidup binatang kesayangan. Negara Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, misalnya keanekaragaman binatang langka yang sangat dilindungi. Semua binatang memiliki bagian-bagian tubuh dan kegunaan masing-masing. Selain itu, setiap binatang juga memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan mempelajari penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama si kodok dengan nada yang tepat. 1, 2, 3. Ada kodok, rekotok, rekotok di pinggir kali. Rekotok, rekotok mencari makan. Rekotok, rekotok setiap hari. Rekotok, rekotok semut kecil ngek-ngoek, ngek-ngoek berbaris rapi. Ngek-ngoek, ngek-ngoek mencari makan. Ngek-ngoek, ngek-ngoek kepotong roti. Ngek-ngoek, ngek-ngoek kodok dan semut sahabat lama. Semut bilang, dok, kodok bagi telurmu. Kodok dan semut sahabat lama. Kodok bilang, mut, semut oe, oe. Nah, anak-anak, tadi setelah kita bernyanyi bersama, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini sesuai isi lagu. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan si kodok? Yang sedang dilakukan si kodok adalah mencari makan. Siapakah sahabat si kodok? Ya, betul. Sahabat si kodok adalah semut. Bagaimana barisan si semut? Ya, barisan si semut rapi, ya, mereka berbaris dengan rapi. Apa yang dilakukan si semut? Ya, sedang mencari roti. Ya, di mana tempat hidup si kodok? Kodok hidupnya di pinggir kali. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks bersama tempat hidup hewan. Pak Yuda memberikan tugas kepada Melati dan teman-temannya untuk mengelompokkan berbagai jenis binatang berdasarkan tempat hidupnya. Menurut Pak Yuda, berdasarkan tempat hidupnya, hewan ada yang hidup di darat, di air, dan ada yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Yuda, Melati ingat ketika ia berkunjung ke kebun binatang Ragunan. Melati menjelaskan kepada Pak Yuda bahwa di sana banyak terdapat hewan yang hidup di darat, di antaranya ada gajah, harimau, unta, singa, jerapah, kuda, dan zebra. Ada juga hewan yang hidup di air seperti ikan, buaya, lumba-lumba, dan kuda Nil.
Pak Yuda bertanya, apakah ada hewan yang bisa hidup di darat dan di air? Jawab Melati, ada Pak, katak dan buaya hidup di darat dan di air. Pak Yuda melanjutkan cerita tentang tempat hidup makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan tempat hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Bahkan ada yang hidup di darat dan di air. Tempat hidup makhluk hidup disebut habitat. Nah anak-anak, mari menyimak percakapan Pak Yuda dan muridnya. Apakah kalian mempunyai akuarium? Hewan apakah yang ada di dalam akuarium? Di manakah ikan dapat hidup? Saya punya akuarium, Pak. Di akuarium terdapat ikan mas, koki, dan arwana. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Jika ikan dipindahkan ke tempat yang kering, ikan tersebut akan mati. Ikan yang hidup di air sangat beragam jenisnya. Ikan hiu hidup di air asin. Jadi, tempat hidup hiu adalah di laut. Ikan lele hidup di air tawar. Lele dapat hidup juga di danau. Jadi, tempat hidup lele di kolam atau di sungai. Tahukah kalian tempat hidup ikan bandeng? Bandeng hidup di air payau. Air payau adalah campuran antara air laut dan air tawar. Selain hewan yang hidup di air, adakah hewan yang hidup di tempat lain? Ada, Pak. Selain di air, ada juga hewan yang hidupnya di darat. Contohnya sapi, domba, dan kuda. Ada tempat lain di darat yang menjadi tempat hidup hewan. Misalnya di pohon, di dalam tanah, bahkan di kepala manusia pun menjadi tempat hidup hewan. Pohon merupakan tempat hidup bagi burung dan kelelawar. Jangkrik dan cacing hidup di dalam tanah. Kutu hidup di kepala manusia. Katak adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, anak-anak, itu tadi percakapan Pak Yuda dan para muridnya. Sekarang kita akan menggolongkan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Setelah tadi kita sudah mengetahui berbagai tempat hidup hewan, mari kita mengamati gambar berikut. Ada ayam, burung, ikan gurame, cicak, ular, gajah, katak, lele, ikan bandeng, dan kuda. Nah, setelah tadi kita sudah mengamati gambar hewan-hewan, kita mengelompokkan hewan tersebut berdasarkan tempat tinggalnya. Ayam di darat, burung di darat, ikan gurame di air, cicak di darat, ular di darat. Walaupun ada beberapa spesies ular yang hidupnya di dalam air ya. Gajah di darat, katak di darat dan di air, ikan leleh di air, ikan bandeng hidup di air, dan juga kuda hidup di darat. Kemudian kita akan mengelompokkan hewan-hewan yang hidup di darat, yang hidup di air, dan yang hidup di darat dan di air. Yang hidup di darat itu ada ayam, burung, cicak, gajah, kuda. Yang hidup di air ada ikan gurame, ikan lele, ikan bandeng. Kemudian hewan yang hidup di darat dan di air ada katak dan ular. Jadi ada beberapa spesies ular yang hidupnya di dalam air. Nah anak-anak, tadi setelah kita mengenal tempat hidup hewan, mari kita mengenal pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Nah, di situ Pak Yuda sedang menjelaskan kepada para muridnya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Siapa yang tahu artinya? Saya tahu, Pak. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau dengan kata lain, hewan pemakan segala. Pak Yuda, saya tahu contohnya. Herbivora contohnya kambing, kuda, kelinci, dan gajah. Karnivora contohnya harimau, singa, dan buaya. Omnivora contohnya ayam, itik, dan tikus. Wah, Bagas dan Melati sudah pintar. Mari sekarang kita lihat ciri-ciri dari masing-masing hewan tersebut.
Iya Pak, karena kami rajin membaca buku di perpustakaan. Pak Yuda melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri khusus hewan berdasarkan makanannya dengan menunjukkan gambar susunan gigi herbivora dan karnivora. Ciri-ciri khusus herbivora yaitu hewan herbivora memiliki gigi seri dan gigi geraham. Ya, anak-anak bisa melihat di gambar ada tampilan gigi seri dan gigi geraham pada hewan herbivora. Gigi geraham bergerigi dan berukuran lebar, gunanya untuk mengunyah makanan. Gigi seri gunanya untuk memotong dan mencabut daun. Ciri-ciri khusus hewan karnivora. Yang pertama, hewan karnivora memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi taring gunanya untuk mengoyak daging. Hewan karnivora juga memiliki cakar yang tajam untuk menangkap mangsa. Mereka memiliki kemampuan berlari yang sangat cepat, dan juga hewan karnivora yang dapat terbang, misalnya burung elang, memiliki paruh melengkung, cakar, dan penglihatan yang tajam. Nah, anak-anak, di situ ada susunan gigi hewan karnivora. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Yuda, kita akan menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Hewan herbivor, contohnya kuda, gajah, kelinci, jerapah, kambing. Kuda makannya apa, anak-anak? Ya, betul. Kuda makannya rumput. Ya, berikutnya adalah gajah. Gajah makanannya bisa daun, ranting, bisa juga buah. Yang berikut ada kelinci. Kelinci biasanya makan apa? Ya, betul, makan wortel. Jerapah makannya daun. Kemudian kambing makannya rumput. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat hewan karnivora. Contohnya ada harimau, singa, komodo, buaya, burung elang. Semua hewan karnivora pemakan daging. Harimau biasanya makan babi hutan, rusa, kadang-kadang bisa unggas atau ikan. Makanan singa adalah zebra, kerbau, bisa jerapah, babi hutan, gajah, dan mamalia lainnya. Makanan komodo juga sama, ada babi hutan, bisa kambing, kemudian kuda, kerbau, atau bisa juga komodo muda itu bisa memangsa serangga, telur, mamalia, reptil kecil, dan lain-lain. Makanan buaya bisa ikan, reptil, dan mamalia. Dan makanan burung elang itu biasanya hewan mamalia kecil seperti tikus, tupai, kadal, ikan, dan ayam. Untuk ciri-ciri khususnya, tadi kita sudah lihat di depan, hewan karnivora memiliki taring, memiliki cakar yang tajam, memiliki kemampuan berlari yang cepat, dan hewan karnivora yang terbang, misalnya burung elang, memiliki paruh melengkung, cakar, serta penglihatan yang tajam. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat hewan omnivora. Contohnya ayam, monyet, tupai, rakun, burung jalak. Makanan ayam. Ayam biasanya makan biji-bijian seperti jagung, kedelai, gandum, kacang polong. Kemudian ayam juga bisa makan jenis ulat tertentu dan juga cacing. Berikutnya monyet. Makannya kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan. Monyet juga bisa makan telur burung, laba-laba, dan juga serangga. Yang berikut adalah tupai. Tupai biasanya makan kacang-kacangan, buah-buahan, biji-bijian.
Bisa juga makan ulat bulu, ular muda, dan binatang kecil lainnya. Kemudian ada rakun. Rakun suka buah-buahan dan kacang-kacangan, tapi rakun juga suka makan serangga dan cacing. Dan juga ada burung jalak. Burung jalak itu memakan serangga, laba-laba, cacing, siput, ular. Burung jalak juga makan buah dan biji-bijian. Nah, kesimpulannya, berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Selanjutnya kita akan mempelajari kebudayaan Betawi. Hewan memiliki ciri khas tersendiri. Menurut tempat hidupnya, ada hewan yang hidup di darat, di air, bahkan ada yang hidup di darat dan di air. Sedangkan hewan berdasarkan makanannya digolongkan menjadi 3, yaitu ada herbivor, karnivor, dan omnivor. Hewan-hewan ini memiliki keberagaman. Bagaimana dengan kehidupan manusia? Manusia pun memiliki berbagai keberagaman. Keadaan sosial budaya masyarakat di Indonesia juga memiliki berbagai keberagaman. Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dan beragam, namun tetap memiliki budaya khas dengan adat Betawi. Sekarang kita akan mempelajari kebudayaan Betawi. Kita baca bersama ya. Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan. Jakarta memiliki banyak kesenian dan kebudayaan. Penduduk asli kota Jakarta disebut suku Betawi. Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia tidak akan pernah lepas dari kesenian dan kebudayaan. Mari kita pelajari beberapa kesenian dan keberagaman budaya yang ada di Jakarta atau suku Betawi, kata Pak Yuda. Rumah adat asal Betawi bernama rumah kebaya. Pakaian adat Betawi dibedakan menjadi 2, yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki menggunakan baju koko atau baju muslim, celana batik, kain sarung yang diletakkan di leher, dan peci hitam untuk kepala. Kaum perempuan menggunakan kebaya, kain sarung batik, dan kerudung untuk penutup kepala. Betawi memiliki jenis bela diri yang bernama pencak silat. Bela diri ini dimainkan oleh 2 orang dengan menggunakan pakaian khas Betawi, yaitu baju koko atau baju muslim, bisa juga kaos putih polos, ikat pinggang khas Betawi, serta menggunakan peci untuk penutup kepala. Bela diri sering digunakan pada acara pernikahan sebagai bentuk pelestarian budaya Betawi, sehingga bela diri ini tidak akan terlupakan bagi warga sekitar dan suku Betawi. Salah satu ciri khas musik asal Betawi adalah gambang kromong. Kesenian musik ini merupakan perpaduan dari kesenian warga sekitar dengan warga Cina. Alat musik asli dari Betawi antara lain gambang kromong, gendang, kemor, dan gong. Seni tari yang berasal dari Betawi yaitu tari topeng. Tari ini dikenal sebagai tari tradisional asal Betawi. Saat menari, para penari memakai topeng dan bercerita melalui seni gerak. Kini tari topeng Betawi sudah banyak dikembangkan di Jakarta sehingga tarian ini pun semakin beragam. Nah, kita lihat makanan khas Betawi. Antara lain ada kerak telur, kue rangi, dan kue ongol-ongol. Makanan ini banyak dijumpai di sepanjang jalan di daerah Jakarta. Keragaman budaya Betawi dijelaskan secara terperinci oleh Pak Yuda. Sekarang anak-anak mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dan melaporkan hasil wawancara kepada orang tua. Nah, anak-anak, setelah kita melihat tentang keberagaman budaya Betawi, mari kita menjawab bersama pertanyaan berikut ini dengan benar. Apa nama rumah adat Betawi? Ya, betul sekali. Rumah adat Betawi adalah rumah kebaya. Sebutkan berbagai macam makanan khas Betawi. Ya, yang tidak asing lagi ya, seperti kerak telur, kue rangi, kue ongol-ongol. Sebutkan berbagai keberagaman budaya di Betawi. Ada rumah adat tadi, ada rumah adat Betawi, makanan khas Betawi, pakaian adat Betawi, dan alat musik Betawi.
Berada di provinsi manakah suku Betawi itu? Iya, suku Betawi ada di Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana sikap kalian terhadap kebudayaan Betawi? Ya, sikap yang harus kita miliki, kita harus berbangga dan melestarikannya. Nah, anak-anak, itu tadi tentang kebudayaan Betawi. Sekarang kita akan mempelajari penggunaan tanda baca dalam kalimat. Setelah kita membaca bacaan berjudul kebudayaan Betawi, di dalam teks bacaan tersebut terdapat beberapa tanda baca, ada titik, petik, koma, dan tanda seru. Nanti kalian akan mendapat tugas untuk melakukan dan membuat laporan hasil wawancara. Untuk membuat laporan hasil wawancara yang baik, maka kalian harus mengetahui penggunaan tanda baca yang benar. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari penggunaan tanda baca dalam kalimat. Kita sudah membaca bacaan berjudul kebudayaan Betawi. Dalam teks bacaan tersebut terdapat beberapa tanda baca, yaitu titik, petik, koma, dan tanda seru. Pak Yuda melanjutkan penjelasan tentang penggunaan tanda baca pada kalimat. Tanda baca ada tanda titik 2, tanda seru, tanda koma, dan tanda tanya. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, Bagas suka bermain layang-layang. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Irwan S. Gatot. Berikutnya, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, DR titik atau doktor, BPK titik atau singkatannya Bapak, S.E, ini gelar ya, sarjana ekonomi. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 07.10.12 atau kalau dibaca pukul 7 lebih 10 menit 12 detik. 01.20.30 bacanya ya 1 jam 20 menit 30 detik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Contohnya, kota kecil itu berpenduduk 51.000 titik 156 orang titik. Akhir kalimat diberi tanda titik. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Contohnya, Pak Sigit memerlukan perabotan rumah tangga titik 2 karena lebih dari 1 harus kasih titik 2. Kursi, misalnya kursi, koma, meja, koma, dan lemari, titik. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contohnya, susunan organisasi kelas 4 SD Tunas Mandiri. Ketua, titik 2, Melati. Wakil ketua, titik 2, Bagas. Sekretaris, titik 2, Meli. Bendahara, titik 2, Rani. Ketiga, tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Pak Yuda, titik 2, jangan lupa selesaikan pekerjaan rumahmu. Bagas, titik 2, siap Pak. Yang berikut ada tanda seru.
Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Bisa berupa ajakan, permintaan, atau juga larangan yang menggambarkan kesungguhan atau rasa emosi yang kuat. Tanda seru dipakai untuk kalimat perintah. Contohnya, rawatlah hewan peliharaanmu dengan baik. Tanda seru. Ayo, bersihkan akuarium itu. Tanda seru. Tolong, ambilkan alat untuk membersihkan akuarium. Dikasih tanda seru. Jangan meremehkan budaya daerah lain. Tanda seru. Alangkah indahnya tari topeng itu. Tanda seru. Bersihkan meja itu sekarang juga. Aduh, saya lupa memberi makan ikan. Tanda seru. Berikut ada tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti o, ya, wah, ayo, aduh, dan kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, oh begitu. Jadi dikasih tanda koma. Wah, bagus sekali permainan itu. Diakhiri dengan tanda seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dengan bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata melati, saya sangat senang, titik. Kalau kalimat langsung, pakai tanda petik. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Medan, 18 Juni 1948. Ingat tidak pakai titik ya, terakhirnya. Ingat, akhir kalimat tidak pakai tanda baca. Medan, Indonesia. Yang berikut ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan kalian memberi makan hewan peliharaanmu? Dikasih tanda tanya. Siapa yang memelihara ikan di akuarium? Tanda tanya. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang penggunaan tanda baca pada kalimat. Sekarang kita akan belajar bagaimana menuliskan kembali kalimat-kalimat di bawah ini. Melati sedang membawa sepatu, buku gambar, penggaris, buku cetak, dan penghapus. Bagaimana kita memberikan tanda baca yang tepat? Melati sedang membawa titik 2, sepatu, buku gambar, penggaris, buku cetak, dan penghapus, titik. Nomor kedua, siapakah yang sedang memasak di dapur itu? Ini adalah pertanyaan ya. Berarti harus dikasih tanda tanya. Siapakah yang sedang memasak di dapur itu? Tanda tanya. Ibu membeli bumbu dapur, cabai, bawang merah, bawang putih, lada, jahe, dan lengkuas. Ibu membeli bumbu dapur, titik 2, cabai, bawang merah, bawang putih, lada, jahe, dan lengkuas, titik. Nomor 4, bersihkan kamar tidurmu sekarang. Ya, ini adalah kalimat perintah. Jadi, ditulis pakai tanda. Ini adalah kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Bersihkan kamar tidurmu sekarang, tanda seru. Nomor 5, Jakarta, 15 Januari 2017. Jakarta, 15 Januari 2017. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar
tentang tempat hidup hewan, jenis makanan hewan, keberagaman budaya Betawi, dan cara penggunaan tanda baca dalam kalimat dengan benar. Jangan lupa membaca ringkasan pelajaran kita hari ini di Sekarang Aku Tahu, kemudian menjawab refleksi dan aksi langsung di dalam buku pelajaranmu. Tugas untuk minggu depan, lakukan wawancara dengan orang tua kalian dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Setelah wawancara, tuliskan laporan hasil wawancara pada lembar berikut ini di halaman 38. Nah, anak-anak, terima kasih hari ini sudah belajar bersama. Ibu harapkan kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas hari ini dengan penuh tanggung jawab. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.